Presiden Jokowi ingin negara lain bergantung pada Indonesia. RI tak bisa maju kalau tak lakukan hilirisasi. Republik Indonesia merupakan negara yang dianugerahi dengan kekayaan sumber daya alam, termasuk sumber daya fosil dan mineral. Akan tetapi saat ini potensi sepenuhnya yang bisa dihasilkan dari kekayaan alam tersebut masih belum maksimal. Hal ini karena sejumlah barang tambang masih memiliki produk hilirisasi yang relatif terbatas dan sebetulnya masih bisa dikembangkan untuk memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar bagi Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan hilirisasi sumber daya alam yang saat ini sedang digiatkan pemerintah harus dikawal dengan ketat. Jika tidak, apa yang sudah diupayakan pemerintah akan mundur lagi ke belakang seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Jokowi saat menghadiri Mandiri Investment Forum di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Ini semuanya harus konsisten dan harus dikawal. Kalau tidak, kita mundur lagi ke belakang. Begitu kata Jokowi saat dikutip dari tayangan program Breaking News Kompas TV. Jokowi mengatakan, Indonesia tidak boleh lagi jadi negara yang hanya mengekspor bahan mentah. Karena jika hanya jadi pengekspor bahan mentah, Indonesia tidak akan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Karena ini memang harus konsisten. Dan kalau enggak, kita balik lagi ke ekspor bahan mentah dan enggak dapat nilai tambah sampai kapanpun. Begitu ujar Presiden Jokowi. Ia meminta kepada jajarannya dan para pengusaha jangan hanya berpuas dengan hilirisasi nikel yang sudah jalan. Saya sampaikan ke Menteri jangan tengok kanan kiri, urus terus hilirisasi. Digugat WTO, kalah, tetap terus. Ini yang akan melompatkan negara berkembang jadi negara maju. Jangan berpikir negara kita bisa jadi negara maju kalau takut menghilirisasi sumber daya alam kita. Begitu sebut mantan gubernur DKI Jakarta itu. Di samping itu, Jokowi juga menyinggung soal hilirisasi di acara HUT salah satu partai yang dihadiri oleh Presiden. Ia menyampaikan, hilirisasi bisa membantu Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap. Lantaran bisa menyediakan apa-apa yang dibutuhkan oleh negara lain. Kita tahu yang namanya negara-negara di Amerika Latin. Saya enggak usah sebut nama negaranya, nanti ada yang tersinggung. Tahun-tahun 50-an, 60-an mereka itu sudah menjadi negara berkembang. Dan sampai saat ini mereka terus tetap menjadi negara berkembang. Begitu tutur Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Presiden. Saya pelajari, ada apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa semua negara di sana tetap menjadi negara berkembang? Itu yang namanya terjebak dalam negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Karena apa? Mereka tidak menawarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh negara lain. Ini yang harus dilakukan oleh negara kita. Ia mencontohkan Korea Selatan. Jokowi menilai Korsel bisa membuat namanya komponen-komponen digital yang dibutuhkan oleh negara-negara besar, salah satunya Amerika Serikat. Kemudian Taiwan bisa dikatakan membuat chip yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan besar dunia, sehingga mereka sangat bergantung kepada Taiwan. Inilah yang menjadi strategi besar. Inilah yang sedang kita rancang. Bagaimana membuat sebuah ekosistem besar sehingga negara lain bergantung kepada kita. Itulah yang kita namakan, baru ramai sekarang ini namanya hilirisasi. Begitu ujar Jokowi. Namun Jokowi mengingatkan hilirisasi ini bukan nikel saja. Indonesia saat ini sedang berupaya untuk mengembangkan industri baterai listrik atau electronic vehicle battery, lithium battery. Di situ ada komponen dari nikel, di situ ada komponen dari tembaga, di situ ada komponen timah, di situ ada komponen bauksit yang semuanya harus kita satukan, kita integrasikan sehingga muncul nanti yang namanya electronic vehicle battery dan babak selanjutnya ekosistem yang lebih besar yang namanya mobil listrik. Yang ke depan mau tidak mau semua negara akan mencari barang ini, entah lithium baterinya atau electric vehicle baterinya maupun mobil listriknya. Semua akan menuju ke sana, karena sekarang semua negara memberikan insentif rakyatnya untuk membeli mobil listrik tersebut. Inilah yang sedang kita rancang dan negara lain tahu mengenai ini. Sebelum Undang-Undang Mineral dan Batubara atau Minerba Nomor 4 Tahun 2009 disahkan, kondisi pertambangan di Indonesia jauh lebih buruk lagi.
Kala itu sebagian besar hasil tambang masih dijual dalam bentuk barang mentah, tanpa adanya nilai tambah dari proses pemurnian menjadi barang jadi ataupun setengah jadi, apalagi industrialisasi di sektor hulu. Sebelum larangan ekspor tahun 2014 diimplementasikan, Indonesia memang mengekspor tanah air berupa barang tambang mentah dalam bentuk konsentrat dengan harga terdiskon signifikan. Pasca penerapan Undang-Undang Minerba, ekspor barang galian mentah resmi dihentikan, kecuali beberapa saat ketika pemerintah memberlakukan relaksasi ekspor. Meskipun sempat membuat sejumlah perusahaan kelimpungan, kebijakan tersebut nyatanya memberikan dampak positif jangka panjang. Hal ini terlihat dari mulai tumbuhnya sejumlah industri pengolahan mineral, khususnya smelter yang semakin hari semakin bertambah. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah signifikan pada harga mineral yang telah diproses dibandingkan penjualan langsung barang tambang mentah. Pembangunan sejumlah pabrik atau kawasan industri juga memberikan efek ganda karena mampu menyerap semakin banyak tenaga kerja, membuka lapangan ekonomi baru bagi warga sekitar, hingga penerimaan pajak bagi negara. Menyinggung tentang peran penting komoditas tambang menjadi bagian integral dari denyut kehidupan manusia modern. Seluruh aspek kehidupan manusia telah disentuh oleh kemajuan teknologi yang mampu memproses barang tambang menjadi perangkat elektronik, otomotif, barang konstruksi hingga kosmetik. Data Mineral Education Coalition Amerika Serikat menyebut bahwa setiap bayi yang lahir di negeri Paman Sam akan membutuhkan banyak mineral demi menopang kehidupannya. Sepanjang hidupnya, setiap individu di Amerika diperkirakan membutuhkan sebanyak 0,37 ton tembaga, 47 gram emas, 0,94 ton aluminium, dan sejumlah barang tambang lainnya. Kebutuhan tersebut tidak langsung dalam bentuk logam utuh, melainkan sudah tercampur dengan bahan-bahan lain yang terdapat pada produk akhir yang diterima konsumen. Sebagai contoh, emas dalam jumlah terbatas ikut digunakan di sejumlah perangkat elektronik, termasuk telepon genggam, komputer, hingga kartu seluler. Kemudian ada tembaga yang banyak digunakan di perangkat di rumah tangga, seperti mesin, kabel, pipa ledeng. Selain itu, tembaga juga digunakan pada perangkat elektronik, medis, hingga paduan logam di perhiasan. Aluminium yang merupakan hasil olahan biji bauksit juga digunakan untuk berbagai macam produk termasuk kaleng, foil, peralatan dapur, bingkai jendela, hingga suku cadang pesawat. Selain itu, sejumlah barang tambang lain yang jarang didengar namun tetap sangat penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari, termasuk kuarsa untuk kaca, mika untuk pasta gigi, gamping untuk gelas dan piring, timbal untuk monitor komputer, molybdenum untuk bola lampu, hingga talc untuk barang kosmetik. Meski sebelumnya sudah digunakan secara luas, sejumlah barang tambang ini memiliki peran yang lebih besar dari sebelumnya. Hal ini karena perkembangan teknologi menemukan cara baru menyelesaikan sejumlah permasalahan dengan memanfaatkan barang-barang tambang ini. Salah satu permasalahan utama dan terbesar yang diharapkan dapat diselesaikan adalah perubahan iklim dan potensi bencana yang mengikutinya. Sejumlah mineral yang memiliki peran sentral dan kritis untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Saat ini dunia bersiap untuk menuju ke jalur nol bersih, sehingga permintaan akan bahan tambang akan terus melonjak. Transisi energi menghadirkan tantangan unik bagi perusahaan pertambangan yang perlu berinovasi dan melakukan transformasi bisnis untuk menangkap sejumlah peluang yang ada. Pemerintah Indonesia dalam hal ini tidak mau ikut ketinggalan. Dengan portfolio perusahaan BUMN tambang yang semula melakukan bisnis secara terpisah, kini telah dibangun konsorsium untuk meningkatkan integrasi dan memberikan nilai tambah lebih, baik itu kepada pemerintah dalam bentuk pajak, royalti dan dividen, maupun bagi ekonomi Indonesia secara luas. Konsorsium tersebut adalah Mining Industry Indonesia atau MIND, sebuah holding BUMN industri pertambangan yang beranggotakan Aneka Tambang, Bukit Asam, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Timah. Indonesia sendiri saat ini telah berkomitmen akan mencapai emisi nol karbon pada tahun 2060. MIND sendiri ikut menjadi pemain penting dalam upaya pemerintah itu, baik itu lewat komitmen yang diungkapkan anak usaha hingga langkah konkret yang telah diambil untuk mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih hijau. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?